Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah melimpahkan nikmat ilmu juga nikmat kesehatan kepada kita dan juga anak-anak sekalian. Alhamdulillah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran matematika yang berkaitan tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Anak-anak bisa membuka pembelajaran ini di halaman 38. Silahkan dibuka di poin C. Hari ini kita membahas tentang kecepatan ya. Kecepatan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ketika menempuh suatu perjalanan, terkadang sebuah kendaraan tidak bergerak dengan kecepatan yang selalu tetap. Misalnya, saat melewati jalan rusak atau tikungan, pengendara biasanya akan memperlambat laju kendaraannya. Ketika di jalan bebas hambatan, misal tol atau jalan raya, pengendara biasanya akan mempercepat laju kendaraannya. Karena kecepatan yang digunakan berbeda-beda, maka dalam masalah sehari-hari sering digunakan istilah kecepatan rata-rata. Ya, kecepatan rata-rata. Nah, sebelum masuk pembelajaran, ada info menarik nih. Menurut Albert Einstein, tidak ada benda atau zat yang mampu bergerak melebihi kecepatan cahaya. Berapa sih kecepatan cahaya itu? Ternyata kenceng banget loh kecepatan cahaya itu. Ya ini, kita hitung bareng-bareng ya. 299.792.458 meter per detik. Itu kecepatan cahaya. Sebagai gambarannya, cahaya dapat mengelilingi bumi yang luas ini dalam waktu 0,13 detik. Nggak kebayang ya, saking cepatnya. Oleh karenanya, tidak ada satupun benda atau zat yang mampu bergerak melebihi kecepatan cahaya. Jadi, cahaya itu adalah sesuatu yang paling cepat di alam semesta ini menurut Albert Einstein itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan, ada beberapa contoh yang Bapak akan jelaskan. Contoh yang pertama yaitu kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 80 km per jam. Nah, ini apa sih arti dari 80 km per jam? Ya ini Bapak salah ketik. Kecepatan 80 ya, ini maksudnya. Kecepatan 80 km per jam artinya dalam 1 jam mobil tersebut dapat menempuh jarak sejauh 80 km. Ini 80 ya. Jadi, dalam kurun waktu 1 jam atau 60 menit, mobil ini dapat menempuh jarak 80 km per jam. Misalkan, mobil ini hendak pergi, misalkan ini mobil anak-anak ya, anak-anak hendak pergi ke sekolah. Nah, jarak dari rumah ke sekolah itu 80 km per jam. 80 km dengan kecepatan 80 km per jam, mobil ini dapat sampai ke sekolah dalam waktu 1 jam. Seperti itu ya. Lanjut. Pak Arif berangkat pukul 7 menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Nah, kita jabarkan dulu ya. Waktu tempuhnya, waktu sampai dikurangi waktu awal. Ya, waktu awal Pak Arif berangkat sama dengan 30 menit. Nah, ini waktunya ya. Kita masukkan rumus. Di pertemuan selanjutnya sudah jelaskan. V kali S kali T. V kecepatan. S jarak. T waktu. Masukkan. Kita sedang mencari kecepatannya ya. Nah, ini kecepatan rata-rata. V. Ya. Masukkan. Waktu tempuhnya 30. Dari mana Pak? Ya ini dari tadi kita hitung barusan. Masukkan. Ya. 30 meter dari ini. Jaraknya yang dijelaskan. Masukkan. Waktunya 30 menit. Masukkan. Ya. Sesuai dengan rumus yang ada. Dan kita jabarkan lagi. 30 km per setengah jam. 1/2 ya. Kemudian hitung. Dan hasilnya 60 km per jam. Nah.
Jadi jarak Pak Arif berangkat dari rumah pukul 7 sampai ke kantor pukul 7.30. Nah, kecepatannya ini 60 km per jam ya. Di 30 jaraknya 30 km dari rumah sampai kantor Pak Arif. Kemudian kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60. Nah, ini anggap aja motor ya. 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Nah, ketika Ayah Bayu mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, dia naik motor selama 2 jam. Nah, berapa jaraknya? Kita masukin rumusnya. Nah, kecepatan rumusnya VST ya. Kecepatannya sudah diketahui, ya kan, berapa? 60. Jaraknya yang ditanyakan ya. Sedangkan waktu juga sudah diketahui berapa? 2 jam. Kita pindahkan rumusnya. Jadi waktu ini dipindahkan ke dalam sini dan ini menjadi dikali ya, ini jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Tinggal dimasukkan. Tadi ya berpindah ini dari pembagian dipindahkan ke sebelah sini menjadi perkalian. Ya, masukkan saja kecepatannya berapa? 60 dikali waktunya 2 jam. Sama dengan, ini kan sudah benar ya satuannya, kilometer per jam ya. Sudah sama, jadi tidak perlu dikonvert menjadi, tidak perlu diubah menjadi satuan yang lain karena sudah sesuai, kecuali memang satuannya berbeda maka kita perlu ubah. Dan hasilnya 120 km. Jadi, jarak yang ditempuh oleh Ayah Bayu adalah 120 km. Jelas ya, mudah kok. Kemudian, Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah nenek sejauh 45 km. Jika Edo berangkat pukul 8.15, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Kita lihat ya animasi grafiknya biar paham. Jadi berangkat Edo dan keluarga berangkat 8.15. Menaiki mobil dengan kecepatan rata-rata 60. Oh, ini 60 ya, 60 km per jam maksudnya. Sampai ke rumah nenek. Nah, kapan sampainya? Jarak dari awal berangkat sampai rumah nenek 45 km. Nah, kita hitung bareng-bareng. Waktu ya. Tadi rumusnya yang sebelumnya tinggal diubah, dipindahkan menjadi waktu sama dengan jarak yang ditempuh atau S per V, yaitu kecepatannya. Tinggal masukkan deh. Jaraknya yang tempuh berapa? Dari awal sampai rumah nenek 45 Pak. Ya, masukkan saja. Per 60 km per jam kecepatannya. Dari mana Pak ini Pak? Ini tadi dari penjelasan di soal. Ternyata kecepatan 60 km per jam. Dengan ini persamaannya 3/4 ya. Kemudian jamnya ini diubah menjadi menit. Karena kita bakal mencari waktunya nanti. Tinggal 3/4 jam diubah menjadi menit menjadi 60. 60 kali 3 bagi 4. Nah, ya bagi 4, 45 menit hasilnya. Maka jarak waktu yang di awal Edo dan keluarga berangkat pukul 8.15 ditambah waktu tempuh 45 menit sama dengan pukul 9. Jadi Edo sampai di rumah nenek pukul 9. Seperti itu ya, mudah ya. Jadi rumusnya bisa diubah ketika dibutuhkan. Baik, demikian pembelajaran hari ini, yaitu tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Adapun soal-soal yang akan dibahas nanti bisa dikerjakan bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Ucapkan jazakumullah khair. Dan juga kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai berjumpa di waktu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.